Welcome God's DNA. Welcome to God's DNA. Welcome home. Yeay. Selamat datang di Saturday Service. Ya, jadi gimana kabar kalian selama seminggu ini? Pastinya kalian baik-baik aja kan? Ya, kita harap kalian tetap baik-baik aja di rumah, tetap sehat, tetap happy nih mau ibadah hari ini. Dan jangan lupa kalau mau keluar rumah, Patuhi protokol kesehatan. benar banget. Nah, teman-teman, sebelum ibadahnya dimulai, aku mau ngingetin kalian beberapa hal yang gak boleh dilupakan tentunya ya. Nah, yang pertama sebelum ibadahnya dimulai, kalian boleh nih share link YouTube ibadah ini ke teman-teman kalian, Iya, ke betul keluarga, ke sahabat. Ke pacar boleh Boleh deh banget sih. diajak ibadah mereka bareng-bareng ya supaya ibadahnya makin seru nih. Yes. Walau ada di rumah masing-masing gitu. Terus yang selanjutnya apa nih, Tep? Dan meskipun kita ibadahnya di rumah aja nih guys, kalian tetap bisa kasih persembahan di layar yang ada di sini. Ya, ada fitur-fitur dan Yes, rekening yang bakal bener. ditampilin di layar. Boleh di screenshot, boleh dicatat Catat. supaya nggak lupa ya. Nah, yang selanjutnya ini nggak kalah penting nih, yaitu budaya God's DNA, yaitu adalah 3B. Yang Apa pertama ada apa? Buka Alkitabnya. Ya, jadi jangan lupa buat buka Alkitabnya supaya kan gak cuma denger doang, tapi ayatnya bisa tetap ingat. Bener Yang banget. kedua, Ada buka catatan. ya Itu jadi wajib banget sih. ya supaya firmannya nggak kelewat dan tetap nyantol lah di ingatan kita. Dan yang ketiga kayak kita harus sebutin bareng-bareng nih. Bareng biar Yang sama-sama ketiga semangat. adalah Be Excited. Yeay. Jadi kalian kalau mau loncat, ayo kita loncat sama-sama muji Tuhan bareng-bareng. Loncat di kasur guys, nggak apa-apa. Iya, kita tunjukkan antusiasme kita selama memuji dan menyembah Tuhan. Betul Nah, banget. ini ibadahnya udah mau mulai dan teman-teman kayaknya udah nggak sabar Nggak nih sabar sih mau kayaknya. ikut ibadah ya. Oke teman-teman, kita mari satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sekarang kami ingin mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah dan segala jaringan perangkat yang kita pakai Tuhan agar dapat digunakan dengan baik dan lancar. Kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu tetap ada, Tuhan tetap hadir di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, cari tempat ternyaman kalian. Dan nikmati ibadah kita hari ini. Enjoy the service teman-teman. God bless. Bapa, hari ini anak-anak-Mu datang, sujud di altar-Mu membawa korban syukur, pujian, penyembahan kami. Bila setiap anak-anak muda-Mu, generasi muda-Mu, datang sujud menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Setiap pengorbanan-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami, tak akan pernah kami sia-siakan ya Tuhan. Thank you Lord, thank you for everything. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
Biarlah segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Yesus di atas segalanya. Yang siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai bersama saya dan kita semua dipenuhi dengan sukacita. Yuk sama-sama katakan amin. Anak muda katakan Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Yes, come on, mari rayakan, mari puji Tuhan dengan sorak-sorai. Dia pernah berubah hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
semua anak muda bangkit berdiri menyorakan nama Tuhan di atas segalanya. Come on.
begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Kau beri kami kedamaian-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Besar pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami terkagum, kami terheran akan setiap karya pengorbanan-Mu. Yes. Ajar kami untuk selalu mengagumi setiap karya yang Kau berikan dalam setiap musim hidup kami ya Yes, Tuhan. Jesus. Thank you Lord. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Oh, karena Pengorbananmu Kau jadikanku baru. sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Oh sungguh Ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku
Shalom guys di Grand Wisata, apa kabar kalian semua? Saya percaya bahwa kalian semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja, amin. Berapa banyak yang excited untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, come on. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan jadikan hari ini bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap setia mengikut Tuhan, karena kami percaya bahwa rencana-Mu itu sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Sampaikanlah, berbicaralah pada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Wow, teman-teman Gasdian Negara Wisata, perkenalkan nama saya Kevin Christian. Saya dari Gasdian Lipo Cikarang. Sangat rindu sekali untuk ketemu kalian gitu ya. Jadi ibadah sama-sama gitu, ibadah offline. Tapi percayalah bahwa akan tiba masanya kita akan ibadah seperti biasa lagi pada nantinya. Amin. Berapa banyak yang sangat rindu gitu. Sangat rindu untuk ibadah offline, onsite. Boleh angkat tangannya? Wow, kasih emoticon-emoticon yang luar biasa di Zoom kamu, dimanapun kamu berada. Karena one day kita akan ibadah sama-sama lagi. Saya ingat banget dulu kita sering banget adain conference, kita adain prayer meeting gitu ya. Saya melihat kenang-kenangan dulu gitu ya, waktu kita ngumpul semua Gasdia ini dari berbagai macam cabang. Sampai nanti kita akan ketemu lagi, kita doa bareng-bareng lagi kayak dulu lagi, amin. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan menyampaikan tentang effort gitu ya. Bulan ini kita akan bicara tentang effort. Katakan effort. Yes. Mari siapkan Alkitab kamu, siapkan gadget kamu, siapkan catatan kamu. Percayalah bahwa Tuhan akan berbicara sangat banyak bagi setiap kita gitu ya. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang effort teman-teman. Tentang usaha gitu ya. Seringkali kita sebagai orang Kristen itu hanya percaya pada Tuhan, tapi kita tidak melakukan perbuatan percaya kita pada Tuhan. Bahkan firman Tuhan jelas katakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya itu mati. Saya punya analogi seperti ini. Contoh misalkan saya beriman bahwa saya tidak akan terlambat datang ke Jakarta untuk kuliah. Saya dari Lipo Cikarang dan saya percaya, saya beriman pada Tuhan bahwa saya tidak akan terlambat. Tapi saya tidak melakukan perbuatan percaya saya. Saya hanya stay di rumah, tidak berangkat, tidak nyetir ke Jakarta, tidak naik angkot, tidak naik AO dan segala macam, tidak naik bus ataupun apapun transportasi umum yang ada untuk menuju ke Jakarta. Kira-kira saya akan sampai nggak di Jakarta? Jawabannya jelas tidak, karena saya tidak melakukan perbuatan percaya saya. Saya percaya pada Tuhan bahwa saya tidak akan terlambat, tapi saya tidak melakukan perbuatan percaya saya, yaitu saya berangkat menuju Jakarta. So, itulah analogi paling sederhana tentang iman, teman-teman. Karena iman tanpa disertai dengan perbuatan percaya, itu hakikatnya mati. Kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya penuh sama Tuhan. Aku mau mengikut Tuhan dengan setia. Tapi kita tidak baca firman Tuhan. Kita tidak memuji menyembah Dia. Kita tidak melakukan perbuatan percaya kita pada Tuhan. Ibarat katanya kalau bahasa awamnya adalah omong doang, omdo gitu. Ngomong doang, gak ada bukti yang dilakukan. Kayak misalkan kamu punya pacar gitu, kamu bilang, aku akan seberangi gunung-gunung yang ada. Aku akan mendaki gunung-gunung yang ada, aku akan seberangi laut samudera yang terluas gitu ya. Tapi cuman omong doang. Giliran ketemu hujan, dia gak mau samperin kamu ke rumah kamu. Nah itu adalah omong doang. Dan jangan jadikan Tuhan seperti itu. Tuhan sudah memberikan segala yang baik dalam hidup kita, tapi kita tidak mengusahakan itu. Dengar baik bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tapi kita sebagai orang Kristen yang benar, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. So, hari ini saya mau katakan pada kalian semua bahwa effort kamu tuh penting.
memang perbuatan kita, sikap percaya kita yang menyelamatkan kita, iman kita yang menyelamatkan hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan percaya kita pada Tuhan. Bukan berarti kita tidak lagi memuji menyembah Dia. Bukan berarti kita tidak membaca firman Dia. Gitu. Jadi selama kamu hidup, selama kamu masih manusia ada di sini gitu ya, ada di dunia ini, kamu harus tetap mengerjakan keselamatan kamu. Kamu harus tetap mengusahakan itu. Kamu nggak boleh menjadi orang Kristen yang malas. Hanya sekedar berkata bahwa aku percaya pada Tuhan, tapi kamu tidak melakukan tindakan percaya itu pada Tuhan. So jangan jadikan Tuhan hanya sekedar aku meminta berkat-Mu Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Tuhan, aku sungguh mau taat sama Tuhan. Tapi tindakan itu tidak kamu lakukan pada Tuhan. So hari ini cross check diri kamu sendiri. Apakah selama ini kamu hanya sekedar berkata percaya, tapi tanpa melakukan tindakan percaya itu? So di sini ada satu kisah teman-teman di Kejadian 22. Ini kisah yang sudah terkenal tentang kepercayaan Abraham diuji. Mari sama-sama kita buka di Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat teman-teman. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ayat 2-nya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalian tahu nggak bahwa Ishak itu dinantikan sama Abraham itu 14 tahun lamanya sejak daripada Ismail lahir. Jadi dari Ismail lahir sampai Ishak lahir, Ishak itu kan adalah anak yang dijanjikan Tuhan kan. Ishak itu adalah lambang perjanjian Tuhan terhadap Abraham, anak yang dijanjikan Tuhan pada Abraham. Dari Ismail sampai ke Ishak itu dia harus menunggu 14 tahun teman-teman. Bayangin nggak? Dia harus menunggu waktu yang cukup lama untuk menantikan janji Tuhan. Seringkali kita sudah doa bertahun-tahun pada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan aku percaya pada janji Tuhan. Tapi di tahun kelima, di tahun keenam, ketika seems like kamu gak ngelihat rencana Tuhan, kamu gak melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kamu mulai mundur. Tapi lihat Abraham, dia 14 tahun menantikan Ishak. Dan akhirnya Tuhan janjikan itu dan dinyatakan bagi hidup Abraham. Bayangkan bahwa segitu taatnya Abraham pada Tuhan. Dia gak hanya sekedar berkata aku percaya pada janji Tuhan, tapi dia juga melakukan tindakan percayanya pada Tuhan, yaitu tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap taat pada perjanjian Tuhan. Kita gak bisa pungkiri bahwa kita sebagai manusia, kita punya keraguan teman-teman. Kita mulai ragu dengan masa depan kita. Kita mulai ragu dengan apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup kita. Tapi masalahnya di sini ada respon kamu. Apakah kamu mau tetap percaya pada janji Tuhan? Apakah kamu tetap mau taat sama Tuhan? Sekalipun seakan janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kamu. Effort kamu, tindakan percaya kamu itu jauh lebih penting. Respon hidup kamu itu jauh lebih penting dari cuman sekedar kamu mendapatkan janji Tuhan itu. Karena Tuhan mau melihat prosesnya. Dia mau mendewasakan kita melalui setiap proses dalam hidup kita. Balik lagi ke kisah tadi, bahwa Abraham menantikan Ishak itu selama 14 tahun teman-teman. Dan kalian tahu ketika Ishak lahir bagi Abraham di umur Sarah yang 100, di Abraham yang umur 100 tahun, kau bisa bayangin gak? Tiba-tiba Tuhan bilang gini sama Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Bayangin sebagai seorang saya belum punya anak gitu ya. Tapi saya sebagai anak, saya tahu kasih Bapa saya kepada saya. Dan saya tahu persis bahwa seorang ayah ketika ingin, di sini Tuhan bilang mempersembahkan anak yang tunggal loh. Yang tunggal itu cuma satu. Dan kamu bayangin bahwa pada saat itu sebenarnya Abraham sedang mempersembahkan penantiannya terhadap janji Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Tapi lihat apa yang dilakukan Abraham. Dia tanpa panjang lebar, dia hanya berkata pada Tuhan, iya Tuhan. Seringkali kita mempertanyakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang muncul pertama ketika Tuhan meminta suatu hal yang berharga dalam hidup kita, yaitu adalah, Tuhan ini buat apa? Aku sangat suka akan hal ini. Tolong jangan Tuhan, aku gak rela.
Tapi beda sama Abraham. Respon pertamanya adalah dia taat. Mungkin sebagai seorang ayah, ya secara manusiawi teman-teman, seorang ayah mempersembahkan anaknya, itu sangat sulit loh. Untuk melepaskan seorang anak nantinya untuk sekolah, untuk dan yang lainnya, pasti seorang ayah juga akan berpikir banyak hal. Wah, anakku nanti aman gak ya? Wah, anakku nanti belajarnya aman gak ya? Ini bukan cuma sekedar melepaskan untuk sekolah, tapi ini melepaskannya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Bayangin gak? Tapi lihat, Abraham tetap taat pada Tuhan. Dia tetap melakukan tindakan percayanya sama Tuhan. Dia percaya bahwa rencana Tuhan itu iya dan amin. Rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. So pada saat itu Abraham taat, dan akhirnya dia tetap percaya pada Tuhan, walaupun seakan Tuhan kasih direction itu, dia bilang gini loh, Tuhan bilang gini, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu pada salah satu gunung yang akan aku katakan padamu. Bayangin, Tuhan belum kasih direction yang jelas, tapi dia sudah taat. Kamu tahu nggak apa yang membuat Abraham bisa percaya itu sama Tuhan? Pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita semua, selama ini, khususnya selama pandemi ini, apakah kamu sudah mengalami Tuhan? Apakah mungkin kamu sekarang sudah tidak amazed lagi dengan mukjizat Tuhan dalam hidup kamu? Atau mungkin kamu sudah tidak melihat kebaikan Tuhan, padahal Tuhan setiap hari memberikan kebaikannya dalam hidup kamu. Tapi seakan mata kamu gak bisa melihat kebaikan itu dalam hidupmu. So hari ini Abraham punya respon yang benar. Dia tetap mengusahakan imannya. Dia gak cuma sekedar beriman, tapi dia juga melakukan tindakan imannya. Dia tetap mempersembahkan Ishak bagi Tuhan. Dan kalian tahu pada saat itu, ketika Ishak akhirnya dipersembahkan bagi Tuhan, tiba-tiba Tuhan melihat bahwa Abraham segitu taatnya pada Tuhan. Wow, seringkali Tuhan minta suatu hal yang berharga dalam hidup kita, bukan untuk membuat kita sedih teman-teman, tapi Tuhan mau menguji iman kita. Tuhan mau menguji kepercayaan kita sama Tuhan. Karena seringkali Tuhan, kita tuh melihat masalah dalam hidup kita dengan kacamata kita sendiri. Tapi kita tidak melihat dari kacamatanya Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang begitu indah. Dia punya rencana yang begitu detail, yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kamu. Tapi seakan kita melihat masalah itu, padahal Tuhan mau menguji hidup kita. Kita mau dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi kita tidak melihat itu sebagai prosesnya Tuhan. Tapi kita melihat itu sebagai halangan kita untuk melangkah jauh lebih dibandingkan apa yang sebelumnya. Padahal Tuhan memakai masalah yang ada, memakai badai kehidupan kita, datang ke perahu kehidupan kita, supaya mendewasakan kita, untuk menguji iman kita. Apakah kamu tetap melakukan tindakan iman kamu atau tidak? Ketika kamu sedang di dalam titik terendah dalam hidup kamu, apakah kamu tetap percaya sama Tuhan? Apakah kamu tetap melakukan tindakan imanmu sama Tuhan? Dan melakukan tindakan iman ini, saya mau katakan sulit teman-teman. Gak semudah yang kamu bayangkan. Saya paham begitu sulitnya untuk melakukan tindakan iman hari-hari ini. Dimana kamu melihat banyak orang yang bahkan mungkin hidup kamu sendiri sedang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini. Mungkin ekonomi kamu sedang melemah, kesehatan kamu sedang melemah. Sangat sulit kita berkata percaya dan melakukan tindakan iman kita pada Tuhan ketika kita sedang dalam kondisi kritis dalam hidup kita. Kalau misalnya dalam hidup yang sedang bahagia, kamu sangat mudah berkata, aku percaya sama Tuhan. Tapi kalau dalam kondisi kritis, di dalam badai kehidupan yang menerjah hidup kita, menerpa hidup kita, itu sangat sulit melakukan tindakan iman. Tapi ketika kamu tetap melakukan tindakan iman kamu kepada Tuhan, percayalah bahwa hidupmu akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Pertanyaan besarnya adalah, maukah kamu tetap melakukan tindakan imanmu sama Tuhan? Gak cuma sekedar berkata percaya, tapi tindakanmu itu menyatakan bahwa kamu percaya sama Tuhan. Kamu tetap membaca firman Tuhan. Di tengah masalah yang kamu alami, kamu tetap memuji menyembah Tuhan. Di tengah pergumulan yang kamu hadapi. Karena Tuhan ingin melihat anak-anak itu tumbuh dewasa, teman-teman. Amin. Gerwisata. So hari ini kita belajar dari Abraham. Yang pertama adalah
dia tetap percaya dan tetap melakukan tindakan imannya pada Tuhan. Walaupun permintaan Tuhan sulit datang ke kehidupan dia. Untuk mempersembahkan Ishak itu sulit sekali teman-teman. Bahkan di ayat 2, Tuhan jelas bilang bahwa persembahkan anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu bahwa Ishak sangat sayang, bahwa Abraham sangat sayang sama Ishak. Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu apa hal yang paling berharga dalam hidup kamu. Tuhan tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu sayangi dalam hidup kamu. Tapi seringkali Tuhan meminta hal itu untuk dipersembahkan bagi dia. Hanya untuk menguji iman kita, amin. So hari ini kalau misalnya Tuhan datang dalam hidup kamu dan dia menguji hidup kamu, punyai respon taat sama Tuhan. Amin. Memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, teman-teman. So, itu baru introduction. Itu baru permulaan, teman-teman. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita bicara tentang effort, saya tiba-tiba keingat tentang seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Saya dalam bidang medis, profesinya, itu nggak perlu 12 tahun teman-teman. Sehari aja kalau misalnya orang kurang darah, udah pendarahan, itu pucatnya bukan main. Bayangin ini dia 12 tahun. Bahkan Alkitab mencatat di Lukas 8, dikatakan bahwa wanita ini sudah berobat kemana-mana dan tidak bisa disembuhkan. 12 tahun dia pendarahan, bayangin gak? Seberapa pucatnya dia, seberapa lemahnya dia. Itu disenggol dikit juga jatuh gitu, saking lemahnya dia. Tapi kamu tahu, pada saat itu Tuhan Yesus sedang lewat. Perempuan ini, si perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia rela di tengah kerumunan banyak orang, dia hampiri Tuhan Yesus. Bayangin gak? Dia mengorbankan rasa malu dia. Dia mengorbankan, wah ini tengah kerumunan, orang bakal menginjak-injak gua, orang bakal adu sikut dengan gua dan segala macam. Dia tidak peduli. Usaha dia, iman dia yang percaya pada Tuhan dan tindakan imannya kepada Tuhan, itu yang menyelamatkan hidupnya. Itu yang membuat dia sembuh. Dia akhirnya menghampiri Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata bahwa setidaknya aku jabah jubahnya Tuhan saja, maka aku sembuh. Bayangin gak? Sedesperate itu hidup dia. Udah segitu desperate-nya hidup dia. Dia berkata, cuman aku jamah jubahnya Tuhan aja. Dia saking gak beraninya berkata pada Tuhan, dia memanggil Tuhan. Kan bisa aja dia bilang, Tuhan aku sakit Tuhan. Tuhan aku percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan hidupku. Tapi dia saking desperate-nya, di tengah kerumunan banyak orang, dia punya rasa malu, dia punya harga diri, dia relakan itu hanya untuk menghampiri Tuhan. Dan saking desperate-nya berkata, asalkan aku jamah jubah Tuhan saja maka aku sembuh. Seberapa sering kita berkata pada Tuhan, aku percaya pada Tuhan, tapi effortnya gak ada. Tapi usaha percayanya gak ada. Kamu masih mementingkan rasa ego kamu sama Tuhan. Kamu masih seakan kamu tidak rela untuk ngelakuin hal yang lebih, effort yang lebih. Saya paham bahwa yang menyelamatkan hidup kita adalah iman kita, teman-teman. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan tindakan iman sama sekali. Karena percaya itu bukan cuma sekedar berkata-kata, tapi bertindak. Tindakan hidup kamu, tindakan iman kamu itu juga menunjukkan bahwa kamu percaya penuh sama Tuhan. Perempuan ini 12 tahun pendarahan, dia tetap percaya dia bakal disembuhin. Bayangin 12 tahun teman-teman, dia gak bisa sembuh dari pendarahannya itu. Tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan hidup dia. Tapi dia gak cuma sekedar berdiri di situ, tapi dia mulai melangkah, dia mulai melakukan tindakan imannya sama Tuhan. Dia mulai menghampiri Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau menghampiri Tuhan. Ini yang diperlukan orang Kristen sekarang. Kita gak boleh melemah teman-teman. Iman kita harus semakin kuat. Kita harus mulai, tindakan iman kita pun harus semakin kuat. Saya percaya betul, saya paham betul, pandemi ini cukup melelahkan. Pandemi ini cukup menyerang berbagai macam aspek kehidupan kita. Tapi kita tidak boleh berhenti mengikuti Yesus, teman-teman. Banyak orang yang mulai berhenti mengikuti Yesus. Banyak orang yang mulai meninggalkan jam doanya.
Tapi kamu Grand Wisata, kita semua Gasdia ini gak boleh meninggalkan saat teduh kita. Gak boleh meninggalkan iman kita sama Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan benar-benar mau mencari anak-anak yang masih punya iman. Bayangkan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mencari orang yang masih punya iman. Di bumi ini mana yang masih punya iman? Karena hari-hari ini banyak orang Kristen yang hanya omong doang, tapi tidak bertindak. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar, teman-teman. Kita harus menjadi orang Kristen yang melakukan tindakan iman kita. Bukan cuma sekedar perkataan, tapi juga bertindak. Amin. Bagi kalian yang hari-hari ini mungkin melemah, hari-hari ini mungkin kalian merasa kehilangan pengharapan, kalian gak melihat harapan itu ada. Tetaplah percaya pada janji Tuhan, tetaplah usahakan iman kamu. Kita harus terus mengerjakan keselamatan kita yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Kita harus terus berjuang dalam kekudusan. Kita harus terus berjuang dalam melayani Tuhan. Kuatkan imanmu, teman-teman. Kuatkan imanmu. Kalian kuat, dan kita semua bisa melewati berbagai macam permasalahan ini. Amin. Masalahnya adalah kamu mau tetap bertahan atau tidak. Kamu mau melakukan tindakan iman itu atau tidak. Perempuan ini menjawab mau. Apakah kalian juga menjawab hal yang sama? So hari ini cross-check diri kamu. Apakah selama ini kamu hanya sekedar berkata percaya, tapi tidak melakukan tindakan percaya itu sama Tuhan? Yang tahu hanya diri kamu sendiri, teman-teman. Pemimpin kamu, ketua kul kamu, mama papa kamu, nggak ada yang tahu. Kamu bisa pakai topeng di sini, tapi yang di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa menutupinya, teman-teman. Yang tahu hanya diri kamu sendiri. So hari ini perhatikan baik hidup kamu. Perhatikan baik bagaimana cara hidup kamu hari-hari ini. Amin. Kita buka di 1 Korintus 9, teman-teman. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan buat teman-teman. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Teman-teman, catat baik-baik. Hal yang pertama yang harus kalian tahu adalah tujuan kamu melayani. Sebelum kamu berusaha, sebelum kamu melakukan tindakan iman kamu harus tahu tujuan kamu melakukannya. Kita mencatat bahwa di ayat 25, aku bacain buat teman-teman. Tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. So, ketika kamu sedang bertanding, kita hidup di dunia ini, kita sedang bertanding, teman-teman. Bayangin kita ada pemain bola gitu ya. Kita adalah pemainnya. Kita sedang bertanding. Tapi tujuan kita tahu bahwa kita akan mendapatkan mahkota yang abadi. Tuhan sudah menjanjikan di akhir hidup kita ketika kita hidup benar di mata Tuhan. Tuhan akan menjanjikan mahkota abadi itu bagi setiap kita. Dan Tuhan akan berkata, one day, Kevin, terima kasih kamu sudah bertahan sampai akhir hidup kamu. Ini mahkota abadi yang akan aku karuniakan kepada kamu. Ada satu kisah menarik, teman-teman, tentang tujuan kita melayani, yaitu kisah Maria dan Marta. Saya yakin teman-teman udah tahu ya. Pada saat itu Tuhan datang ke rumah mereka. Marta melakukan hal yang baik. Dia melayani Tuhan. Dia memberikan makanan yang terbaik. Dia melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Maria tidak. Tapi Maria melakukan bagian yang terbaik. Dia tidak cuma sekedar melakukan hal yang baik, tapi Maria melakukan hal yang terbaik. Kamu tahu apa? Maria duduk di kaki Tuhan. Maria memilih untuk mendengarkan isi hati Tuhan.
So perhatikan baik. Sebelum kita melakukan tindakan iman, kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Pada saat itu Maria mengerti bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita mendengarkan isi hati Dia. Pelayanan itu baik teman-teman, bukan berarti kita jangan melayani, bukan. Konteksnya ini beda. Pada saat itu Tuhan Yesus ingin berbicara. Ibaratnya saya ingin ngobrol sama kamu, tapi kamu malah main futsal gitu. Lah, kok dia malah pergi? Kayak gitu loh. Tuhan mau ngobrol sama kita. Ya kita mendengarkan. Bukan malah kita kemana-mana, bukan kita malah melakukan apa yang menurut kita baik. Seringkali kita sebagai orang Kristen melakukan banyak macam pelayanan, tapi kita tidak tahu apa tujuan kita melayani. Dan gak heran, banyak orang yang kecewa akan Tuhan, karena seakan dia sudah melayani berbagai macam pelayanan, tapi seakan, kok gue gak merasakan damai ya? Kok gue gak dapat reward ya? Kok gue gak dapat apresiasi ya? Karena dia tidak tahu apa tujuan dia melayani. Tapi Maria beda. Maria tahu tujuan dia melayani. Dia tahu tujuan Tuhan datang dalam hidupnya, yaitu untuk memberikan isi hatinya pada kita semua. Tuhan ingin berbicara pada kita, ya kita menyiapkan telinga untuk mendengarkan isi hati Tuhan. So ketika kamu sudah tahu apa jadi isi hati Tuhan, kamu udah tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kamu, Dia mau kamu melayani dalam bidang A, dalam bidang B, maka kamu baru melangkah. Banyak orang Kristen melangkah dulu tanpa mendengarkan isi hati Tuhan. Ini kebalik teman-teman. So yang harus pertama sebelum kamu melakukan tindakan iman kamu, sebelum kamu mengusahakan iman kamu, sebelum kamu melayani Tuhan, kamu harus mendengarkan isi hati Tuhan dulu. Makanya gak heran banyak orang yang mundur dari pelayanan, karena mungkin seringkali dia malah melangkah terlebih dahulu sebelum mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidupnya. Kalau sampai detik ini kamu masih terus melayani Tuhan, tandanya berarti kamu sedang mendengarkan isi hati Tuhan. Karena kamu tahu bahwa reward dari Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan reward dari manusia. Banyak orang yang sakit hati sama pemimpinnya, sama teman pelayanannya, karena seakan dia tidak melihat ada apresiasi itu. Itu karena dia tidak memiliki motivasi yang tepat. So hari ini sebelum kamu mulai melakukan tindakan iman kamu harus tahu dulu tujuan kamu. Untuk apa aku melakukan ini? Untuk apa aku taat? Kamu harus dengarkan isi hati Tuhan terlebih dahulu, baru kamu bertindak. Amin. Jangan jadi orang yang salah bertindak teman-teman. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mau kamu melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Dengar dulu apa yang jadi isi hati Tuhan, baru kamu bertindak melangkah. Amin. So hari ini, yang pertama adalah ketahui dulu tujuan kamu melayani itu apa. Yang kedua, di 1 Korintus 9 ini katakan seperti ini. Di ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Yang tadi sudah kita bahas tentang tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Poin kedua yang harus kita tahu adalah kita harus melatih dan menguasai diri teman-teman. Dulu saya adalah pemain bola, siap. Dulu zaman SMA saya ini adalah salah satu tim bola teman-teman. Sekarang saya yang segede bola. Saya sudah, wah sulit ya. Memang lemak ini sangat sulit untuk dicegah ya. Dulu saya masih kurus gitu ya, badannya masih cukup atletis. Iya gitu ya. Saya melatih diri saya supaya saya bisa berlari kencang dan saya mencetak gol dalam pertandingan sepak bola. Dulu saya bersama teman-teman saya, kita menjuarai satu kompetisi bola yang cukup bergengsi zaman saya SMA gitu ya. Saya tidak akan pernah lupa itu gitu. Karena saya dulu cukup baik gitu bermain bola gitu teman-teman. Sekarang saya lari aja tuh ngos-ngosan gitu ya.
Tapi masalahnya gini, oke itu intermezzo aja ya. Pada saat itu, saya melatih diri saya menguasai diri saya sedemikian mungkin. Saya setiap hari, saya harus jogging 1 jam, saya harus jogging muterin kompleks rumah saya. Saya udah kayak Subasa gitu, bawa bola gitu. Saya dulu beli 1 bola, dan saya giring bola gitu ya, muterin kompleks saya gitu ya. Serasa kayak Subasa banget gitu ya. Saya melatih diri saya, supaya saya tidak, dalam pertandingan nanti saya tidak malu-maluin. Saya bisa mensupport tim saya. Sama halnya dengan hidup kita teman-teman. Dalam kerohanian kita, kita harus melatih dan menguasai diri. Kita harus melatih iman kita harus melatih roh kita. Karena percayalah daging itu lebih kuat dibandingkan roh. Maka dari itu, kita harus beri makan roh kita lebih banyak dibanding kedagingan kita. Kita harus banyak baca firman, kita harus banyak memuji menyembah Tuhan supaya roh kita semakin kuat. Gak heran makanya mungkin belakangan ini kamu meninggalkan jam doa kamu. Endingnya kamu jadi lelah dengan pelayanan kamu jadi lelah dengan kehidupan kamu. Apakah kamu sedang dalam kondisi yang ideal saat ini atau tidak? Itu hanya diri kamu yang tahu. Poin kedua ini paling penting teman-teman. Kita harus melatih diri kita harus menguasai diri kita harus melatih iman kita. Dengan apa? Kita harus banyak memuji menyembah Tuhan, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Ketika kamu sebelum melangkah keluar, kamu sudah membangun jam doa kamu sama Tuhan. Ketika kamu menemukan satu masalah pergumulan, disitulah iman kamu diuji, disitulah iman kamu dilatih. Ketika kamu bertahan dalam pergumulan hidup kamu, mungkin sulit teman-teman, masalah demi masalah datang dalam hidup kamu. Sisi sana, sisi situ mulai menghimpit hidup kamu. Tapi kamu tetap bertahan. Itu termasuk dalam latihan teman-teman. Dulu saat saya berlatih sepak bola pun, pelatih saya bilang, ketika saya sudah lemah, saya minta tuker sama teman saya yang lagi ada di bangku cadangan. Dia bilang, jangan lemah, tetap lari. Kau pikir ini di mall, katanya. Waduh, saya langsung kayak, wah kok galak banget pelatih gue gitu ya. Tapi ya itulah namanya pelatihan. Kamu gak boleh manja. Kita gak boleh jadi Kristen yang manja. Kita harus jadi Kristen yang dewasa teman-teman. So hari ini pertanyaannya adalah respon kamu seperti apa? Dalam proses yang Tuhan sudah sodorkan dalam hidup kamu. Dalam latihan ini, dalam pelatihan ini, apakah kamu memilih untuk malas-malasan aja? Apakah kamu memilih untuk berhenti dari proses ini atau tidak? Itu adalah keputusan hidupmu. So yang kedua ini adalah paling penting. Kamu harus melatih iman kamu harus menguasai iman kamu, menguasai diri kamu. Sehingga ketika kamu sedang melangkah nantinya menyampaikan firman Tuhan, ketika kamu membagikan firman Tuhan, bahkan di tengah pandemi ini, banyak orang yang menantikan kabar baik teman-teman. Ketika kamu kamu punya kabar baik itu, tapi kamu tidak melatih diri kamu untuk menyampaikan kabar baik itu, kamu akan ditolak. So hari ini, perhatikan hidup kamu. Kamu harus latih diri kamu sedemikian rupa. Sehingga ketika kamu menyampaikan kabar baik itu, kamu tidak akan ditolak. Justru kamu akan menguatkan iman mereka. Amin. Kita harus jadi orang Kristen. Kita harus jadi pengikut Kristus yang memberikan harapan bagi banyak orang. Start dari hidup kamu. Mulai dari hidup kamu. Kamu harus memberitakan firman Tuhan terhadap diri kamu sendiri. Aku kuat, aku penuh iman, aku kudus di hadapan Tuhan. Kuduslah aku sebab Tuhan Allahku kudus. Aku harus kuat. Kamu mulai memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kamu, dan kamu semakin kuat, barulah kamu melangkah. Karena catat baik-baik. Catat baik-baik. Persiapan ketika bertemu dalam perkenanan Tuhan akan menghasilkan mukjizat. Perkenanan Tuhan tidak akan pernah bisa kamu kontrol. Perkenanan Tuhan itu datang pada saat yang tepat. Tidak bisa kamu kontrol perkenanan Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang memberikan dalam hidup kamu. Tapi persiapan bisa kamu kontrol. Persiapan itu adalah diri kamu sendiri. Kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan sedemikian rupa. Kamu membaca firman, kamu memuji menyembah Tuhan. Persiapkan diri kamu, persiapkan iman kamu yang kuat. One day, ketika perkenanan Tuhan datang dalam hidup kamu, disitulah kamu akan melihat mukjizat Tuhan ternyata dalam hidup kamu. Kamu mau melihat mukjizat Tuhan di tengah pandemi ini. Kamu mau melihat mukjizat Tuhan dalam keluarga kamu,
dalam ekonomi kamu, dalam kuliah kamu, dalam masa depan kamu. Kamu harus mempersiapkan diri kamu, teman-teman. Ketika nanti perkenan Tuhan datang, kamu akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Kamu berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, teman-teman. Dan hal ketiga yang terakhir adalah, baru kamu pergi memberitakan kabar baik. Ketika kamu sudah settle dengan hidup kamu, kamu sudah menguasai iman kamu, kamu sudah melatih diri kamu dari battleground kamu gitu ya. Kamu datang ke dunia ini, kamu menghampiri teman kamu yang dia udah kehilangan pengharapan. Dan kamu mulai bilang, bro, bertahan ya. Lo harus kuat. Tuhan masih sayang sama hidup lo. Banyak orang yang sudah mulai mundur dari imannya, teman-teman. Start dari keluarga kamu, start dari teman pelayanan kamu. Apakah kamu masih kuatkan mereka? Apakah kamu masih menguatkan teman pelayanan kamu atau tidak? Mereka keluarga kamu juga. So hari ini kita harus jadi orang Kristen, pengikut Kristus yang kuat. Amin. Yang terakhir saya akan tutup. Di Daniel 6, teman-teman. Kita buka, ini ayat terakhir. Daniel 6 ayat 11. Ini ayat terakhir, Daniel 6 ayat 11. Ini cerita tentang ada satu raja, teman-teman, namanya Raja Darius. Dia mengangkat 120 wakil raja. Dan dari 120 wakil raja itu, Raja Darius mengangkat 3 orang lagi yang akan membawahi, yang akan memimpin 120 wakil raja tadi. Dan salah satunya adalah Daniel. Kalian tahu, dari 3 orang yang dipilih tadi, salah satunya Daniel, dia orang yang memiliki roh Allah yang begitu luar biasa. Dia tidak bercacat celah, dia setia, dia taat, bahkan dia sangat menghargai rajanya. Makanya gak heran bahwa Raja Darius sayang sama Daniel. Pada saat itu, 2 orang ini, bahkan seluruh 120 wakil raja tadi bermufakat. Mereka merancangkan suatu hal yang tidak baik bagi Daniel. Mereka mau menjatuhkan Daniel, teman-teman. Mereka mau menjatuhkan Daniel, tapi Daniel gak punya celah sama sekali. Daniel hanya satu punya celah. Bagi mereka itu adalah celah, tapi bagi Daniel itu adalah kekuatan. Kalian tahu apa? Cara ibadah Daniel kepada Tuhan. Akhirnya mereka bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka bilang sama Raja Darius, Raja, dalam 1 bulan ini, dalam 30 hari ini, coba kasih titah raja bahwa seluruh rakyat harus berharap hanya pada raja, tidak boleh pada Allah lain selain raja. Kalau misalnya dia melanggar, dia harus dimasukkan ke gua singa. Bayangin gak? Tanpa sepengetahuan Daniel, mereka merancangkan itu. Tiba-tiba Daniel yang tidak tahu apa-apa dijebak sama mereka. Mereka bilang pada Raja Darius, Raja, Daniel ternyata berharap pada Tuhan Allahnya. Harusnya sesuai dengan titah raja tadi, Daniel dimasukkan ke gua singa dong. Raja harus tegas, bayangin gak? Itu mau dikudeta tuh Daniel. Ibaratnya kayak Daniel tuh udah bener-bener mau ditusuk dari belakang gitu ya. Tiba-tiba akhirnya mereka semua datang menghampiri tempat Daniel sedang berdoa. Di ayat 11, saya bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya kebiasaan memuji menyembah Allahnya, berlutut, memuji menyembah Tuhan 3 kali sehari, teman-teman. Bayangin gak? Dia sudah melatih diri dia sudah menguasai diri dia. Dia menguasai iman dia pada Tuhan. Dia tidak sembarangan orang. Makanya gak heran dia menjadi orang yang luar biasa. Roh Allah begitu besar dalam hidupnya. Karena dia sungguh mempersiapkan diri dia begitu matang. 3 kali sehari dia berlutut memuji menyembah Tuhan. Dan itu seperti yang biasa dia lakukan. Itu sudah jadi gaya hidup dia, teman-teman. Berapa banyak kita
Disuruh pemimpin kita untuk baca firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, itu hanya sekedar rutinitas jadinya. Seharusnya itu jadi gaya hidup kita. Dan Daniel menjadikan itu gaya hidup dia. Tapi titah raja sudah dilakukan, sudah disampaikan. So Daniel tetap harus dimasukkan ke gua singa. Ini yang kerennya. Raja Darius, dia saking sayang sama Daniel, dia sedih karena Daniel masuk ke gua singa. Tapi one day ketika singa itu mulai menghampiri Daniel di satu gua singa tadi, ternyata ketika Raja Darius mendapati Daniel, dia melihat Daniel, ternyata Daniel dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan dia berkata pada Raja Darius, "Raja, kondisiku tuh baik saja. Aku tidak apa-apa, karena Tuhan Allahku menyertai hidupku." Bayangkan orang yang punya roh Allah, yang sudah melatih dirinya, yang sudah menguasai imannya, dia sudah menguasai dirinya dalam setiap proses, dalam pengalaman dia bersama Tuhan, menjadikan dia kuat dalam imannya. Dia tidak takut menghadapi bahaya, teman-teman. Daniel adalah salah satu contoh yang berhasil membuat revival terjadi pada zamannya. Bayangkan pada saat itu, semua orang yang tadinya menjatuhkan hidup dia justru dimasukin ke gua singa dan mereka tidak selamat. Tapi Daniel yang mau dijatuhkan banyak orang, tapi dia tetap percaya, dia tetap melatih dirinya, dia tetap menguasai dirinya, dia tetap taat sama Tuhan. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap jaga sehingga Daniel selamat. Bayangkan sebegitu hebatnya Daniel pada saat itu. Dan pada saat itu Raja Darius berkata, kita semua harus menyembah Allahnya Daniel. Bayangin gak? Poin ketiga tadi saya sampaikan tentang pergi, beritakan kabar baik itu. Terkadang tindakan percaya kita sama Tuhan itu sudah menjadi khotbah, itu sudah menjadi penyampaian kabar baik bagi banyak orang. Iman kita pada Tuhan, ketika orang melihat hidup kita, mereka menjadi melihat Yesus dalam hidup kita, mereka melihat Tuhan dalam hidup kita melalui tindakan kita, teman-teman. So tindakan percaya kamu, tindakan iman kamu itu tidak sia-sia. Karena selama kamu tetap beriman sama Tuhan, selama kamu tetap melakukan tindakan iman kamu kepada Tuhan, maka revival itu akan terjadi dimanapun kamu berada. Seperti Daniel, melalui tindakan percayanya sama Tuhan, sehingga membuat Raja Darius tercengang, dan bahkan Raja Darius mentitahkan, memberikan perintah bahwa seluruh bangsa, seluruh yang dia perintahkan, seluruh warga yang ada dalam pemerintahan dia harus menyembah Allahnya Daniel. Bayangkan seberapa besar dampaknya ketika kamu melatih diri kamu, menguasai diri kamu, dan iman kamu semakin kuat, dan kamu pergi memberitakan kabar baik itu. So revival akan terjadi dimanapun kamu berada. Amin. God's DNA Grand Wisata, kalian harus semakin kuat dalam iman kalian. Kalian harus melatih iman kalian, melatih diri kalian. Itu butuh usaha, itu butuh effort yang lebih, teman-teman. Gak cuma sekedar berkata percaya, bukan hanya iman tuh gak hanya sekedar diperkatakan, tapi harus dilakukan. Kamu harus menjadi orang pengikut Kristus yang melakukan iman itu. Yang berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mau taat sampai akhir hidupku. Amin. So hari ini berapa banyak yang mau melakukan bagiannya untuk melakukan tindakan iman itu kepada Tuhan. Yang mau tidak hanya sekedar berkata percaya, tapi dia mau melakukan tindakan percayanya sama Tuhan, sehingga revival itu terjadi dimanapun kamu berada. Boleh angkat tangannya? Kamu berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan isi hati Tuhan, bahwa kami harus menjadi pengikut Kristus yang dewasa Tuhan, tidak yang manja. Kami harus melakukan tindakan iman kami kepada Tuhan. Kami gak boleh jadi hanya sekedar pengikut Kristus yang hanya memperkatakan iman, tapi kami juga harus menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang melakukan iman kami kepada Tuhan.
Kami gak mau hanya sekedar berkata-kata Tuhan, tapi kami mau melakukan iman kami kepada Tuhan. Kami mau terus percaya, kami mau terus taat pada Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin kuat di tengah pandemi ini Tuhan. Walaupun kami sedang di dalam kondisi yang kritis, kami sedang di titik terendah dalam hidup kami. Kami memilih untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kami memilih untuk tetap menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Mungkin kami punya pergumulan yang segitu banyaknya kepada Tuhan. Mungkin kamu sudah bertahun-tahun berdoa, tapi belum mendapat jawabannya. Tapi kami mau terus percaya, kami mau terus pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mempersiapkan diri kami, one day ketika perkenan Tuhan datang dalam hidup kami, mukjizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami semakin luar biasa. Di tengah pandemi ini Tuhan, di tengah dunia yang sedang kacau balau ini, pakai kami jadi alat-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh memberitakan kabar baik, kami boleh memberitakan firman-Mu kepada sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan terus nyata dalam hidup setiap kami, bahwa Roh-Mu akan terus bekerja dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, sebelum kami selesai ibadah, kami siap menerima berkat-Mu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita teman-teman. Terimalah berkat Tuhan yang terbaik. Sungguh yang berkat Tuhan yang terbaik adalah pribadinya, adalah kehadirannya dalam hidupmu. Biarlah Tuhan pakai hidupmu semakin dahsyat dan luar biasa. Biarlah engkau semakin dipakai Tuhan menjadi seorang kepala bukan ekor. Kamu akan menjadi pemenang bukan pecundang. Dan kamu akan menjadi revivalis akhir zaman ini. Sampai Tuhan datang kedua kali ini nanti menjemput kita di awan-awan permai. Yang mau menjadi berkat dan sudah menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Kau berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus teman-teman. So, happy Sunday, God bless you all.